Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih siang hari ini Engkau senantiasa ada bersama dengan kami, menyertai aktivitas kami, bahkan memberkati kami. Dan di tengah-tengah istirahat siang ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Tuhan pimpin perenungan firman di siang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, siang hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di kota Kolose. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 saya bacakan buat kita semuanya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari melakukan sesuatu atau melakukan suatu tindakan. Ya, tiap hari kita pasti melakukan satu tindakan, satu perbuatan. Saudara, ada orang yang melakukan satu tindakan atau pekerjaan dengan asal-asalan. Yang penting pekerjaan dikerjakan, selesai, beres, sudah. Tapi menurut saya kebanyakan orang ingin melakukan dengan baik, bahkan ingin melakukan dan memberikan yang terbaik. Ya, kebanyakan, walaupun tidak semuanya. Ada orang yang melakukan asal-asalan, pokoknya kerjaan dilakukan selesai, beres. Tapi sebagian besar saya rasa orang rindu bisa memberikan, mempersembahkan yang terbaik. Renungan siang hari ini saya berikan judul melakukan yang terbaik. Saudara, melakukan yang terbaik tidak sama dengan kompetisi. Ya. Jadi ketika kita melakukan yang terbaik, bahkan akhirnya kita menjadi yang terbaik, ya, saya rasa itu sah dan itu kerinduan kita. Saya pun pasti pengen ketika dipercaya melakukan satu pekerjaan, pengen melakukan yang terbaik dan bisa mencapai hasil yang terbaik. Tetapi yang perlu kita ingat bersama bahwa melakukan yang terbaik itu berbeda dengan kompetisi. Melakukan yang terbaik artinya memaksimalkan apa yang menjadi potensi kita gunakan dengan maksimal dan hasilnya maksimal. Itu melakukan yang terbaik, bukan kompetisi. Berbeda. Kompetisi, ketika kita memahami melakukan yang terbaik sama dengan kompetisi, kita bisa terjebak untuk terfokus pada orang-orang yang menjadi kompetitor kita, menjadi orang-orang yang menjadi saingan tanda kutip kita. Energi kita terfokus kepada mereka, orang-orang yang kita anggap menjadi pesaing kita. Kita pengen menjadi yang terbaik sehingga kita berusaha untuk menghalangi orang-orang tersebut. Tenaga kita, energi kita hanya terkuras untuk menghambat langkah orang-orang tersebut supaya apa? Supaya kita tetap paling baik. Nah, saudara, itu ketika memahami melakukan yang terbaik atau menjadi yang terbaik sebagai sebuah kompetisi. Ya, akhirnya perhatian dan energi kita justru tertuju pada orang-orang lain sekitar kita yang kita anggap sebagai pesaing yang ingin juga melakukan yang terbaik. Tetapi sebenarnya melakukan yang terbaik adalah memaksimalkan potensi yang kita miliki. Apa yang Tuhan percayakan pada kita maksimalkan, itulah melakukan yang terbaik. Ketika kita terfokus pada orang-orang di sekitar kita, ketika tenaga dan energi kita terfokus untuk menghambat kemajuan orang-orang di sekitar kita, mungkin betul kita tetap terbaik di antara mereka yang kita hambat, tapi sebenarnya tidak maksimal. Ya, sebenarnya tidak maksimal. Sama dengan misalkan ada orang yang sedang balapan, baik balapan motor ataupun balap lari misalkan. Ketika orang itu fokus hanya ingin menghalangi orang-orang di belakangnya supaya tidak mendahulinya, betul sampai finish mungkin dia paling depan dan terbaik, tapi bisa tidak maksimal. Karena harusnya orang itu bisa finish dalam waktu yang lebih singkat, karena fokus ke depan, fokus kepada finish, sehingga tidak peduli dengan orang di belakang, tapi fokus depan, maksimalkan kekuatannya, energinya untuk mencapai finish, sehingga dia finish dengan waktu singkat. Tapi karena dia fokus untuk menghalangi orang-orang di belakangnya, justru bisa finish dalam waktu yang lebih lama, walaupun tetap dia finish paling depan, tapi capaian waktunya menjadi lebih lama. Itu yang saya katakan, dia menjadi lebih baik di antara yang lain, tapi sebenarnya tidak maksimal. Nah, yang Tuhan mau dari kita ketika kita melakukan berikan yang terbaik adalah memaksimalkan
apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan kita terfokus untuk menghambat orang-orang di sekitar kita yang kita anggap bisa mendahului laju kita. Makanya dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi yang kita lakukan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan memaksimalkan apa yang kita terima dari Tuhan. Dan kita lakukan itu fokusnya bukan orang di sekitar kita, tapi fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya bukan untuk menghambat orang-orang sekitar kita, fokusnya bukan untuk menghadang mereka, membuat kita tetap paling depan, tidak, tapi fokusnya adalah Tuhan. Itu melakukan yang terbaik, memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lakukan perbuatan itu, berbuat dengan segenap hati kita, dengan kesungguh-sungguhan, dan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Selamat melakukan yang terbaik, selamat memberi yang terbaik buat Tuhan dengan memaksimalkan potensi yang Tuhan percayakan kepada Bapak Saudara semuanya. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat di siang hari ini, supaya kami sebagai umat-umat-Mu memaksimalkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kami yakin kami sudah mendapatkan talenta dari Tuhan, kami sudah mendapatkan kepercayaan hal yang baik dari Tuhan. Bila melalui penuhan firman Tuhan ini kami diingatkan untuk memaksimalkan talenta dan pemberian baik itu, dan bila itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami melakukan dengan sungguh-sungguh, semuanya karena Tuhan dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, jagai hati kami supaya kami tetap bisa fokus kepada Tuhan dan bukan kepada manusia di sekitar kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus.